Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat semua, berjumpa kembali bersama saya di channel ini. Pada tutorial kali ini, saya akan menjelaskan kepada teman-teman semua, yaitu cara menjumlahkan data di Microsoft Excel. Adapun cara menjumlahkan data di sini, akan saya jelaskan dengan beberapa cara. Nah, apa saja cara-cara tersebut? Mari kita simak tutorial berikut ini. Namun, sebelum kita lanjut tutorial ini, bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini, silakan dukung terus channel ini dengan cara like and subscribe serta share ke teman-teman yang lain, agar channel ini bisa terus berkembang. Oke, terima kasih. Baiklah, langsung saja kita jelaskan bagaimana cara yang pertama. Cara yang pertama, di sini saya ketik cara pertama. Ya, cara pertama. Cara pertama adalah cara yang paling dasar untuk melakukan penjumlahan pada Microsoft Excel, yaitu dengan menggunakan operator plus atau simbol tambah. Nah, bagaimana caranya? Di sini silakan teman-teman ketik sama dengan, kemudian sorot data-data atau urutan data yang akan kita kalkulasikan seperti ini. Nah, terus sampai 150 ya. Jadi kita tambahkan dari 240 sampai 150. Dengan cara sorot satu-satu. Kalau sudah enter, maka di sini akan didapatkan hasil dari penjumlahan dari direct data 240, 150, kemudian ditambah 135, selanjutnya tambah 120 dan ditambah 150. Nah, ini cara yang pertama, ya. Baiklah, untuk cara yang kedua dalam menjumlahkan data di Microsoft Excel, yaitu menggunakan rumus ya. Menggunakan rumus sum ya. Caranya di sini saya ketik dulu, ini cara kedua ya. Nah, selain menggunakan operator plus, penjumlahan di Excel juga bisa dilakukan dengan menggunakan rumus fungsi sum yang telah disediakan oleh Microsoft Excel. Nah, bagaimana cara penggunaan rumus sum tersebut? Di sini kita ketik sama dengan sum, kemudian buka kurung, sorot data seperti ini. Ya. Kalau sudah tutup kurung, enter. Nah, ini menggunakan rumus sum ya. Ulangi, pertama kita ketik sama dengan sum, kemudian buka kurung, silakan blok data yang akan dikalkulasikan, kalau sudah tutup kurung, enter. Maka akan didapatkan hasil penjumlahan berdasarkan direct data yang kita blok tadi. Nah, sedikit informasi untuk teman-teman semua. Jika teman-teman ingin menjumlahkan menggunakan rumus sum, ada cara yang lebih praktis ya, tanpa kita harus susah payah melakukan pengetikan rumus sum seperti ini ya, kemudian sorot ini ya. Nah, kita juga bisa lakukan dengan cara lain, yaitu silakan pada keyboard teman-teman tekan tombol Alt sama dengan ya. Kalau sudah, enter. Maka secara otomatis begitu teman-teman tekan Alt plus sama dengan ya, Alt beserta tanda sama dengan di keyboard, maka secara otomatis akan tampil rumus sum seperti ini. Kalau sudah, enter. Nah, ini cara praktis dalam menggunakan rumus sum ya. Ini cara yang kedua dalam menjumlahkan data. Nah, bagaimana untuk cara yang ketiga? Untuk cara yang ketiga, selain menggunakan rumus fungsi sum, Excel juga menyediakan beberapa fungsi lain untuk melakukan penjumlahan di Excel. Nah, di sini ya, di sini banyak sekali cara-cara yang menggunakan rumus sum juga ya, dengan syarat-syarat tertentu atau keperluan-keperluan tertentu. Nah, di sini saya akan jelaskan salah satu di antaranya, yaitu fungsi SUMIF ya. SUMIF digunakan untuk melakukan penjumlahan bersyarat pada Microsoft Excel. Fungsi ini termasuk dalam kategori rumus trigonometri ya. Nah, bagaimana cara penggunaannya? Baiklah, di sini misalnya saya akan menghitung jumlah data dengan syarat-syarat tertentu. Nah, ini cara yang ketiga ya. Cara ketiga. Nah, dengan syarat tertentu. Pertama, misalnya saya akan jumlahkan di sini, jumlah direct data ini, saya akan jumlahkan khusus data yang bernilai 150. Misalnya ya. Nah, pertama kita ketik sama dengan SUMIF. Kita ganti huruf caps lock ya, SUMIF, kemudian buka kurung ya, blok data yang akan kita cari seperti ini, atau direct data seperti ini kita blok, kemudian titik koma atau koma ya. Di sini
karena saya ingin menjumlahkan nilai tertentu, yaitu semua data yang bernilai 150 ya. Jadi di sini saya ketik 150. Artinya saya hanya menjumlahkan data yang bernilai 150 ya. Kalau sudah enter, nah lihat hasilnya adalah 300 ya. Kenapa? Karena di sini terdapat dua data yang bernilai 150. Jadi jika kedua data tersebut kita jumlahkan, hasilnya adalah 300 ya. Nah, ini syarat mencari nilai penjumlahan ya, menjumlahkan data di Microsoft Excel dengan syarat tertentu, di mana tadi syaratnya adalah data yang bernilai 150 ya. Nah, bagaimana jika menjumlahkan dengan data dengan syarat tertentu lainnya? Misalnya, saya akan jumlahkan data di sini dengan syarat data yang bernilai lebih dari 100 ya. Nah, seperti kita lihat di sini terdapat nilai ya, ada 5 data ya. Nah, di sini saya akan jumlahkan data tersebut dengan syarat data yang bernilai lebih besar dari 100. Nah, bagaimana caranya? Silakan teman-teman ketik kembali sum if ya. Kalau sudah buka kurung, kemudian blok deret data tersebut. Selanjutnya, koma atau titik koma pada komputer atau laptop teman-teman ya. Kemudian silakan teman-teman ketik syarat yang kita ajukan ya. Tadi kita akan ajukan syaratnya itu lebih besar dari 100. Nah, di sini silakan teman-teman ketik kutip 2, kemudian ketik lebih besar dari 100. Kalau sudah, kutip 2 tutup dan tutup kurung. Nah, ini artinya kita akan menghitung jumlah deret data ini dengan syarat nilai yang lebih dari nilai yang data yang nilainya lebih dari 100 ya, lebih besar dari 100. Oke. Kita enter ya. Nah, lihat hasilnya adalah 320. Artinya data yang bernilai lebih besar dari 100 dari deret data yang kita blok tadi, jika kita jumlahkan nilainya adalah 320 ya. Nah, ini artinya kita hanya menjumlahkan nilai 200 dan nilai 120. Sementara 190 dan 80 ini tidak dihitung. Nah, untuk membuktikan apakah benar ini tidak dihitung, kita bisa coba hapus salah satu data tersebut. Contohnya, saya akan hapus data 90. Nah, teman-teman lihat di sini hasilnya adalah 320. Jika kita hapus data tersebut ternyata berpengaruh dengan hasil akhir, ini artinya rumus kita salah. Namun jika kita hapus data tersebut ternyata tidak terjadi perubahan, artinya rumus kita benar ya. Oke, kita coba. Nah, ternyata ketika data ini kita hapus, data di sini tidak berubah, tidak mengalami perubahan. Beda dengan data lain seperti ini. Ya, kita undo ya. Nah, ini tadi nilainya 590. Ketika data 90-nya kita hapus, posisi ini yang tadinya menggunakan rumus sum pertama, yang kedua tadi ya, ini dapat hasilnya berkurang hasilnya. Sementara data ini yang menggunakan syarat lebih besar dari 100 tadi, datanya tidak berubah. Namun jika kita hapus data yang termasuk kategori lebih besar dari 100, kita coba apakah berpengaruh dengan hasil akhir di sini. Nah, ternyata datanya pun berubah. Artinya data yang kita hapus tadi mempengaruhi hasil akhir di sini. Nah, demikian rumus menjumlahkan data di Microsoft Excel ya. Di sini terdapat 3 cara, yaitu rumus perintah dasar, kemudian yang kedua menggunakan sum, dan yang ketiga menggunakan sum if. Mudah-mudahan tutorial kali ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa like and subscribe serta share ke teman-teman yang lain agar informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman kita yang lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.